Ketemu lagi dengan saya, Dr. Made Hipnotis. Teman-teman pernah bertanya ya, bagaimana hipnoterapi bisa mengobati seseorang minimal mengurangi keluhan dari penyakitnya. Jadi umumnya yang bertanya ini adalah orang yang sering mengalami kondisi sakit, nyeri, ataupun apapun, tetapi dengan pengobatan tidak membaik. Jadi mencoba untuk mencari pengobatan alternatif. Mungkin salah satunya adalah hipnoterapi. Nah, di sini dokter akan menceritakan bagaimana cara hipnoterapi itu bekerja pada diri manusia. Teman-teman pernah enggak ketika teman-teman misalnya didiagnosa sama seorang dokter atau orang lain lah yang mengatakan teman-teman menderita penyakit A gitu ya. Kadang-kadang kan ada bukan dokter yang mendiagnosa. Misalnya teman-teman sakit pinggangnya, tapi ketika teman-teman berbicara dengan keluarga atau tetangga yang bukan medis lalu mengatakan teman-teman menderita sakit ginjal karena ciri-cirinya sama dengan orang yang menderita sakit ginjal. Nah, teman-teman begini, ketika kita menerima suatu diagnosis baik dari medis maupun non medis ya, maksudnya dari dokter atau tetangga kita, lalu kita disebut menderita suatu penyakit, maka kita biasanya mulai merenung. Kalau di film-film itu di sebelah kiri kita muncul seseorang yang berbaju merah, tanduknya besar, lalu mengatakan sesuatu, nanti dibalas dengan di sebelah kanan kita dengan mengatakan sesuatu. Nah, biasanya kalau di sebelah kiri kita itu mengatakan hal-hal yang buruk, yang di sebelah kanan kita mengatakan hal-hal yang baik. Nah, kalau seandainya ini ya, di sebelah kiri kita mengatakan kamu nggak bisa sembuh, penyakitmu tuh berat, ya. Lalu yang di sebelah kananmu mengatakan tenang aja lah, nanti penyakitmu tuh bisa baik, kamu berikhtiar saja. Toh banyak teman-temanmu yang mengalami penyakit seperti itu bisa sembuh. Apa yang terjadi pada diri orang tersebut? Ya, diri orang tersebut itu akan mengalami kesembuhan. Nanti dokter berbicara ya, apa itu yang disebut sebelah kiri, apa itu di sebelah kanan. Nah, kalau kita baliklah, misalnya di sebelah kirimu mengatakan hal-hal yang baik. Misalnya mengatakan, oh itu penyakitnya ringan sekali, baik sekali, ya bisa sembuh kok gitu ya. Tapi di sebelah kananmu mengatakan bahwa penyakitmu kondisinya berat, sesuatu yang nggak mungkin sembuh, ya. Kamu lihat aja tetanggamu banyak yang meninggal karena penyakit tersebut. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Orang tersebut akan mengalami rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, dan penyakitnya tidak bisa sembuh. Nah, dokter berbicara tentang itu karena di tubuh manusia itu ada yang disebut dengan otak kiri dan ada yang disebut dengan otak kanan. Otak kiri itu memuat tentang logika kita, kemampuan kita menganalisa. Di otak kiri kekuatannya hanya sekitar 10-20% menguasai tubuh manusia. Tetapi di otak kanan kita itu kekuatannya antara 80-90%. Ketika otak kanan ini menguasai, tentu yang terjadi kesembuhan. Nah, otak kanan ini memuat tentang keyakinan kita, belief kita, memori yang kita dapat dari awal kita lahir sampai kita besar. Semuanya dimuat di otak kanan kita. Jadi otak kanan itu memuat tentang keyakinan kita. Kadang otak kanan itu disebut dengan pikiran bawah sadar, sedangkan otak kiri disebut pikiran sadar. Nah, hipnoterapi itu mengubah sesuatu yang ada di otak kanan kita atau di pikiran bawah sadar kita. Karena ketika otak kanannya atau pikiran bawah sadarnya memuat hal-hal positif tentang misalnya dia meyakini sesuatu bahwa dirinya bisa sembuh, kemudian
memori alam bawah sadarnya juga ikut mendukung, maka yang terjadi orang itu memiliki keyakinan bahwa dia bisa sembuh. Biasanya karena kekuatan alam bawah sadar itu bisa mencapai 80-90%, maka orang itu akan mengalami yang namanya kesembuhan. Nah, jadi teman-teman, hipnoterapi bekerja seperti itu. Cara hipnoterapi bekerja tentu kita harus mengubah pikiran bawah sadar seseorang. Untuk mengubah pikiran bawah sadar seseorang, maka pikiran sadarnya harus dibuat lebih mengerti ya. Dalam hal ini kita membuat logikanya masuk. Jadi ibaratnya gini ya, kalau suatu sugesti ya, sugesti itu anggap aja ini peluru, dia masuk ke pikiran manusia yang paling bawah itu adalah pikiran bawah sadar. Tetapi peluru ini baru bisa menembus pikiran bawah sadar ketika dia melewati pikiran sadar. Sehingga pikiran sadarnya harus kita buat rileks. Harus kita buat tidak menghalangi sugesti kita untuk masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Ibaratnya beginilah. Kalau petani mau menanam padi, dia harus membuat tanah itu menjadi lembut dulu, menjadi gembus dulu ya dengan cara apapun, misalnya dengan memberikan air, dengan mencangkul atau apapun. Ketika tanah itu sudah gembur ya atau sudah lunak, kemudian petani itu menanam padinya. Nah, padinya dipelihara, jangan sampai rumput atau ilalang menghinggapinya. Lalu sawah itu atau kebun itu penuh dengan padi yang sudah ditanam tadi, lebat banget, bahkan tidak ada ilalang yang tumbuh. Begitu juga dengan pikiran manusia. Ketika kita bisa membuat pikiran sadarnya tidak melawan atau tidak menghalangi, itu sama dengan kita menggemburkan tanah tadi oleh petani. Ketika sudah siap bahwa pikiran bawah sadarnya tidak menghalangi, lalu kita sugestikan. Sugesti itu ibaratnya bibit. Kita tanam ke dalam pikiran bawah sadar. Sudah ditanam, apakah cukup? Tidak. Yaitu kita terus memelihara pikiran bawah sadar itu sehingga dia menjadi penuh dengan pikiran-pikiran yang positif. Sama seperti tadi, bibit ditanami, jangan sampai ilalang tumbuh di situ. Karena ketika kita menanam itu tetap masih ada kesempatan pikiran negatif itu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Jadi kalau sudah kita melakukan berkali-kali proses hipnoterapi dengan memberikan sugesti positif ke dalam pikirannya dan pikirannya penuh dengan pikiran yang positif, tentu penyakit apapun termasuk gejala-gejalanya bisa hilang. Jadi teman-teman yang tadinya lagi mencari pengobatan alternatif, bagaimana kita bisa mengobati seseorang, itu bisa memang salah satunya pilihannya adalah hipnoterapi. Pilihan ya. Jadi hipnoterapi itu bagi dokter sih salah satu alat untuk menunjang kesembuhan seseorang. Jadi ada yang misalnya mengatakan, dok saya sudah pernah dicoba untuk dihipnoterapi, tapi awalnya saja sembuh, tapi berikutnya tidak lagi atau kembali lagi. Ya tadi dokter bilang, kalau kita menanam padi, padi itu kita pelihara, jangan sampai kesempatan ilalang tumbuh di situ. Karena bisa saja ketika ilalang tumbuh, malah padinya yang kalah, ilalangnya yang lebat atau yang penuh dengan ilalang. Begitu juga dengan pikiran kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk ditanam bibit yang baik, bibit itu dipelihara. Nah, hipnoterapi tidak harus kita pergi ke ahli hipnotis atau ahli hipnoterapi. Kita bisa melakukan hipnoterapi secara mandiri ya. Nanti di video-video berikutnya dokter ceritakan bagaimana kita mau bisa melakukan hipnoterapi diri sendiri. Jadi kalau kita bisa mengobati orang lain, ya kita juga bisa mengobati diri sendiri. Jadi teman-teman jangan putus asa karena hipnoterapi bisa dilakukan secara mandiri. Tetap semangat.